Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primus Yudhistio, NIM 17002145. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok yaitu tentang hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Ini berasal dari dua suku kata yaitu hipo, belum tentu benar, dan tesis, kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Apabila penelitian telah mendalami permasalahan, penelitian dengan seksama dan menetapkan anggapan dasar, maka ia perlu menguji. Ini disebut hipotesis. Selanjutnya itu merumuskan hipotesis. Di sini merumuskan hipotesis ini terbagi dua. Yang pertama itu teori ilmiah dan yang kedua itu fakta ilmiah. Selanjutnya itu jenis-jenis hipotesis. Di sini jenis-jenis hipotesis ini terbagi tiga. Yang pertama itu hipotesis penelitian, yang kedua itu ada hipotesis dilihat dari kategori rumusannya, dan yang ketiga itu jenis hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nama saya Amal Nasanah, NIM 18002052. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang variabel. Variabel adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya adalah tentang macam-macam variabel, yang mana menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu adalah variabel independen, yang mana variabel ini disebut variabel stimulus, prediktor, dan attendance, yang mana dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas ini juga merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua yaitu variabel dependen, yang mana variabel ini sering disebut dengan sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen, yang mana dalam bahasa Indonesia variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel moderator, yang mana variabel ini adalah yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini disebut juga dengan variabel independen kedua. Selanjutnya yaitu variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen yang menjadi hubungan yang tidak langsung yang tidak dapat diamati ataupun diukur. Jadi variabel ini adalah variabel penyela antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang terakhir yaitu variabel kontrol, yang mana variabel ini dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Baiklah, setelah tadi saya menjelaskan tentang macam-macam variabel, selanjutnya itu tentang memahami variabel, yang mana memahami variabel dan juga kemampuan menganalisis atau mengidentifikasi setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti, yang mana mengidentifikasi variabel dan subvariabel ini tidak mudah karenanya membutuhkan kejelian dan kelincahan berpikir pelakunya. Yang mana kategori, indikator, dan subvariabel ini akan dijadikan pedoman dalam merumuskan hipotesis minor, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan kelanjutan langkah penelitian yang lain. Yang mana ada kalanya peneliti memilih sedikit variabel tetapi besar-besar. Ini menunjukkan bahwa peneliti hanya menghendaki data kasar, sehingga tentu saja semakin terperinci cara kategorisasiannya variabel, sehingga datanya semakin luas dan gambaran hasil penelitiannya semakin jelas. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang indikator, di mana indikator ini merupakan
penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator ini dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Sedangkan pengertian indikator ini menurut para ahli WHO 1981, indikator ini adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut ahli Grant 1992, indikator ini adalah variabel-variabel yang mengidentifikasikan antara memberi petunjuk kepada kita tentang sesuatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Adapun beberapa fungsi indikator di antara lainnya, yang pertama, sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang kerangka teori. Di sini menurut KBBI, kerangka teori itu terbagi dua kata. Yang pertama adalah kerangka atau adalah tulang, dan garis besarnya rancangan, sistem, dan prinsip dasar. Konsep atau nilai yang lazimnya merupakan ciri khas suatu kelompok atau kebudayaan. Adapun pengertian teori secara etimologi adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi, asas, dan hukum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Di sini ada banyak pengertian ya menurut para ahli, tapi di sini saya akan tidak menyebutkannya karena terlalu banyak. Tapi langsung aja, jadi intinya berdasarkan definisi yang di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka teori adalah garis besar atau rancangan seperangkat konsep sistematis yang saling berhubungan dan berkaitan erat yang membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadi pegangan pokok peneliti untuk memprediksi jawaban atau permasalahan penelitian. Materi selanjutnya tentang fungsi dari kerangka teori tersebut. Melalui penjelasan materi tentang kerangka teori di atas dapat diketahui bahwa fungsi kerangka teori secara umum yaitu adalah meramal atau memprediksi jawaban atas permasalahan penelitian. Teori menjelaskan mengenai hubungan antara konsep, antara variabel, serta berbagai penjelasan mengenai gejala yang ada. Adapun beberapa fungsi dari kerangka teori sebagai berikut. Yang pertama adalah memperjelas dan membatasi permasalahan yang diteliti. Yang kedua adalah memandu peneliti untuk memilih metode yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah memandu peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian. Yang keempat adalah memandu peneliti untuk menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Yang kelima adalah memandu peneliti untuk menganalisa data guna menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Yang keenam adalah memandu peneliti untuk mendeskripsikan data hasil penelitian. Dan yang ketujuh adalah memandu peneliti untuk membuat kesimpulan dan saran. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya.